Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Saya yakin kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, di awal tahun ini marilah kita membangun semangat dan motivasi yang benar untuk tetap giat dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami rindu disirami oleh kebenaran firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami dalam kami menjalani setiap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini renungan yang akan memberkati kita semua tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Marilah kita membuka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan, ya dan amin. Setiap kita pasti pernah berjanji kepada orang lain, dan orang lain pun pasti juga pernah memberikan janji kepada kita. Dalam setiap janji-janji yang kita ucapkan atau kita buat antara kita dengan orang lain, kadangkala kita lalai dalam menepatinya. Kita kadangkala mengingkari setiap janji yang kita buat. Begitu pula dengan orang lain, kadangkala juga mereka lalai untuk menepati janji yang telah dibuat kepada kita. Mereka juga kadangkala mengingkari janji yang telah dibuat. Saudara-saudara, ketika kita sudah berharap dengan janji yang telah kita buat kepada orang lain, maka ketika hal itu tidak ditepati, kita bisa marah, kita bisa kecewa dan membatalkan janji tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah melanggar sedikit pun ketetapan yang telah Ia buat kepada umatnya. Saudara-saudara bisa melihat sebuah perjanjian jangka panjang yang Tuhan lakukan bersama dengan bangsa Israel. Selama 40 tahun janji tersebut diberikan kepada mereka, dan janji itu tidak pernah dibatalkannya. Sekalipun seperti yang kita ketahui bersama, dalam banyak kesempatan bangsa Israel kadangkala meninggalkan Tuhan. Bahkan ada momen di mana mereka membuat patung untuk mereka sembah, membuat Tuhan atau Allah lain ada di tengah mereka. Namun saudara, marilah kita melihat bahwa Tuhan selalu bersedia kembali meneguhkan janjinya kepada bangsa itu setiap kali mereka kembali untuk
menyembah Tuhan dan bertobat dari pelanggaran yang mereka buat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi dapat membayangkan jika membuat perjanjian dengan seseorang, lalu orang itu menipu saya atau mengingkari janji yang telah dia buat, maka bisa-bisa saya membatalkan janji dengan orang tersebut karena dia tidak berkomitmen dengan janji yang telah dibuat bersama. Namun marilah kita melihat Tuhan sangat berbeda dengan kita sebagai manusia. Berkali-kali bangsa Israel melanggar, berkali-kali bangsa Israel meninggalkan Tuhan, tetapi saudara, Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya. Ia tidak pernah membatalkannya. Bahkan Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, yang kita jika baca di dalam Alkitab, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, apalagi terhadap kita yang telah dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di sana menceritakan bahwa jika Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar ketika kita masih hidup di dalam dosa, terlebih-lebih bagi kita sekarang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu menepati janjinya. Seperti tema kita tadi, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu digenapi kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dalam kita menjalani dan menunggu janji Tuhan, maka Tuhan menuntun kita untuk kita tetap memiliki hati yang setia, memiliki hati yang tetap percaya kepadanya. Karena ketika kita menunggu janji Tuhan dalam kehidupan kita, tidaklah mulus-mulus saja. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi seperti bangsa Israel. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga kita sering sekali lupa dengan Tuhan. Sering sekali kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan kadangkala kita suka melalaikan beribadah kepada Tuhan. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa Tuhan tetap setia dengan janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari kesetiaan Tuhan dalam janjinya kepada umatnya, supaya kita juga menjadi orang-orang yang menepati janji kita dengan Tuhan, menepati setiap janji kita dengan sesama kita manusia. Saudara-saudara, kalau kita berani mengingkari janji dengan Tuhan, apalagi janji kita dengan manusia, maka marilah kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak bahkan ribuan janji Tuhan yang disediakan bagi kita di dalam firman-Nya. Tidak peduli seberapa sering kita gagal atau terjatuh, tetapi ingat janji-janjinya selalu tersedia kapanpun kita kembali kepadanya, kapanpun kita berbalik dan bertobat dari pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Maka ingat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti ditepati di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap setia dalam kita menantikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka percayalah bahwa hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang menikmati setiap penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji penyertaan-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami juga belajar Tuhan untuk dapat menepati setiap janji kami,
kami tetap setia percaya kepadamu. Bahkan janji-janji yang kami buat dengan sesama kami manusia, kiranya kami menjadi orang-orang yang belajar untuk menepati setiap janji-janji yang telah kami buat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami, berkatilah kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, bahkan berkati setiap pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.